Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tidak heran jika Loseng dan yang lainnya terkejut karena tidak ada cara yang jelas untuk menumbuhkan niat pedang ilusi ini. Siapapun yang dapat memahami niat pedang akan memiliki peluang besar. Tapi Hua Tianming dapat membunuh kuartet dengan niat pedang sempurna. Dan hanya ada sedikit lawan dalam kompetisi semua puncak. Hanya ketika dia bertemu Loseng yang juga memiliki niat pedang sempurna dan keduanya memahami niat pedang sempurna pada saat itu. Pada saat yang sama, dia juga dikalahkan dalam kompetisi besar semua puncak. Dua murid dengan niat pedang yang sempurna tiba-tiba muncul. Jadi tampaknya niat pedang yang hebat itu tidak berharga. Nyatanya niat pedang sempurna bukanlah sayuran. Anda bisa mengambilnya jika mau. Menempatkannya di sekte peringkat kedua manapun adalah harta karun di antara harta karun. Bahkan Yundian sangat mementingkan murid-murid yang telah memahami niat pedang. Bahkan niat pedang hebat akan diolah, bisa memahami niat pedang sempurna. Tetapi selama ada kemungkinan, semua sekte tidak akan menyerah. Pada saat ini, dengan serangkaian angin puyuh, niat pedang terbentuk pada pedang Long Yuan Yekyu. Wajah Yekyu menunjukkan ekspresi bangga. Ujung pedang menunjuk langsung ke Hua Tianming. Ayo, tunjukkan keterampilan pedang Anda. Mendengar itu, Hua Tianming sedikit dengan tersenyum. Pedang erosi darah bergetar ringan dan pusaran niat pedang juga muncul. Tapi angin puyuh niat pedang lebih besar dan lebih penuh. Bahkan niat pedang yang terkandung di dalamnya dalam bentuk yang sempurna. Tidak hanya itu, tetapi juga mengandung kekuatan guntur. Niat pedang petir ekstrim. Ketika Yekyu melihat niat pedang sempurna yang melekat pada pedang erosi darah Hua Tianming, pupil matanya melebar seketika dan sudut mulutnya berkedut. Ini adalah niat pedang yang sempurna. Saya tidak salah. Tempat ketiga di sekte Qingyun, dia telah memahami niat pedang yang sempurna. Dan ada jejak atribut guntur khusus dalam niat pedang. Tidak mungkin dari mana sekte Qingyun mendapatkan murid yang sangat mengerikan ini. Salah menilai. Sekte Qingyun mungkin tidak mudah kali ini. Tapi saya masih tidak percaya. Orang ini tidak mungkin yang ketiga. Dia harus menjadi yang pertama. Wei Yulong juga tidak bisa berkata apa-apa. Melihat niat pedang yang sempurna pada pedang erosi darah Hua Tianming, wajahnya benar-benar tidak percaya. Jika Hua Tianming adalah tempat ketiga, kekuatan kedua orang itu hanya akan lebih mesum. Apa ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak murid mengerikan di sekte Qingyun? Melihat ekspresi orang lain, Xin Jingtian tersenyum, sangat tidak sopan. Dan tersenyum bahagia, inilah yang dia inginkan. Karena insiden Li Yifeng 3 tahun lalu, Xin Jingtian menjadi lelucon. Orang yang paling mengolok-oloknya adalah Wei Yulong. Hari ini dia mendapatkan kembali wajahnya. Segera Yekyu menatap kumpulan niat pedang sempurna dengan ekspresi rumit. Ini bukan hanya niat pedang sempurna biasa. Ini juga mengandung jejak atribut guntur dewa. Guntur dewa ini tidak dibentuk oleh energi sejati Anda. Apakah Anda mencampurnya ke dalam niat pedang? Hua Tianming tidak akan berbohong dan dia tidak perlu berbohong. Dia hanya menjawab dengan ringan. Saya telah memahami niat pedang yang sempurna dan memasuki kolam penyucian pedang di tempat suci dari ilmu pedang. Untuk mencuci pedang dan mencuci niat pedang, menggabungkannya dengan guntur dan kilat untuk mencapai niat pedang guntur ekstrim. Tanah suci, kolam penyucian pedang?
Sudut mulut Yekio berkedut lagi. Tanah suci pencucian pedang adalah tempat impian setiap pendekar pedang, dan kolam pencucian pedang ini adalah tempat semi sakral yang bisa ditemui, tetapi tidak dapat dicari. Tetapi tempat semacam ini benar-benar ditemui, tetapi tidak dicari. Jadi keberuntungan Hua Tianming ini terlalu bagus. Yekio menghela nafas dalam hatinya, sangat merasakan ketidakadilan dewa. Tepat ketika melihat ekspresi Yekio, Hua Tianming diam-diam tertawa di dalam hatinya. Jika Yekio ini tahu bahwa Lo Sheng telah melangkah ke tanah suci ilmu pedang yang sebenarnya, gunung pedang pembunuh, dia mungkin akan pingsan. Kamu sangat kuat pada usia seperti itu, memahami niat pedang yang sempurna dan memiliki keberuntungan besar untuk memasuki kolam pencucian pedang untuk menyempurnakan niat pedang. Tetapi masih ada celah antara Anda dan saya di alam. Bahkan jika niat pedang saya tidak sebaik milik Anda, saya masih bisa mengalahkan Anda. Yekio yang hatinya hancur akhirnya bergerak. Ilmu pedang air yang mengalir. Dengan gelombang cahaya pedang Long Yuan-nya, riak kecil terus menyebar di udara. Pedang di tangannya dan orang yang memegang pedang itu sepertinya meleleh ke dalam air. Itu sangat lembut dan halus, seperti awan yang mengalir. Itu tampaknya semuanya logis, memberi orang ilusi aneh. Seolah-olah pedang ini seharusnya menusuk Hua Tianming, tapi pedang ini bisa mengalahkan Hua Tianming. Tidak hanya orang-orang di sekitarnya merasakan hal ini, tetapi bahkan Hua Tianming sendiri merasakan hal ini. Meskipun pikiran Hua Tianming hanya terpengaruh untuk waktu yang sangat singkat, tetapi guntur kecil melintas di pupil matanya dan dia mendapatkan kembali kejernihannya dalam sekejap. Teknik pedang air yang mengalir ini menyerap kekuatan air yang mengalir, memberi orang ilusi. Jika diterima begitu saja, memang kuat, tapi tidak sebagus pedang surgawi saya. Menghadapi serangan Yekio, Hua Tianming melangkah di langkah pedang, kiri dan kanan. Langkah pedang, orang ini juga telah menyadarinya. Melihat Hua Tianming dengan mudah menghindari gerakan pedangnya yang mengalir dengan langkah pedang yang aneh, Yekio merasa semakin tertekan. Dewa tampaknya terlalu menyukai pria ini. Yekio tidak tahu ini bukan hanya kebanggaan dewa, tapi juga kerja kerasnya sejak Hua Tianming berlatih pedang. Dia tidak pernah berhenti selama sehari, selama lebih dari 10 tahun. Dia selalu membawa pedangnya, bahkan ketika dia makan dan tidur. Setiap seniman bela diri dapat mencapai titik ini. Tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga kerja keras dan keringat. Ketekunan dan kerja keras. Setelah menjauh dari Yekio, Hua Tianming tiba-tiba mengangkat pedang pengikis darah di tangannya, mengarahkan ujung pedang ke langit, dan kemudian vitalitas langit dan bumi di atas tiba-tiba mulai melonjak. Kilatan guntur di tengah. Ini adalah pedang langit. Merasakan aura mengerikan itu, wajah Yekio tiba-tiba berubah drastis. Bahkan sudut mata Wei Yulong juga terus berdetak. Orang ini juga telah mempelajari pedang surga. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan percaya bahwa Hua Tianming adalah tempat ketiga di Sekte Qingyun. Pria kecil dengan 3 bakat bawaan itu adalah lawan Hua Tianming. Bagaimana bisa? Terlepas dari apakah Wei Yulang percaya atau tidak, Hua Tianming telah membuktikan kekuatannya. Langit yang bergejolak, bercampur dengan guntur demi guntur, tertarik oleh Hua Tianming. Ketika Hua Tianming dan Lo Sheng bertarung satu sama lain, meskipun dia melunakkan niat kilat dan pedang melalui kolam pencucian pedang, Hua Tianming tidak menggunakan pedang surga dan guntur bersama-sama. Bagaimanapun dia baru menyadari pedang guntur ekstrim dan masih butuh proses adaptasi. Setelah sebulan berlatih, Hua Tianming juga perlahan-lahan menjadi mahir. Sambil memobilisasi kekuatan langit, dia juga memobilisasi guntur langit. Dan keduanya
dimobilisasi pada saat yang sama untuk membentuk pemandangan yang menakutkan di depannya. Spesies pedang yang brilian, kekuatan guntur ekstrim, menghancurkan alam semesta. Bahkan Lo Sheng dan Pe Tianyo melihat gerakan Hua Tianming dan hati mereka berdua melonjak. Meskipun Hua Tianming kalah dari mereka berdua, tapi dia adalah tipe orang yang tidak pernah bisa diremehkan. Hanya dalam 1 bulan, kekuatan trik ini telah diperkuat. Melihat itu, wajah Ye Qiu berwarna abu-abu pucat, dan dia perlahan mendapatkan kepercayaan diri. Tapi sekarang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena pelit. Mengapa dia memprovokasi orang mesum dari sekte Qingyun ini? Tapi apa gunanya menyesal saat ini? Hampir tidak ada pilihan selain melawannya dengan keras. Lautan ilmu pedang air yang mengalir tanpa batas. Serangkaian gelombang air seperti setengah turbulensi laut perlahan melonjak keluar dari sisi Ye Qiu. Sekarang saya hanya berharap ilmu pedangnya yang mengalir dapat menahan pedang Hua Tianming. Untungnya jurusnya laut tanpa batas, yang juga merupakan ilmu pedang pertahanan. Seolah-olah dia memiliki selera laut, dia dapat menelan semua jurus, dan dia menggunakan trik ini untuk meredakan serangan master yang jauh lebih kuat darinya. Tapi begitu kedua gerakan ini bertemu, gelombang air itu terus mengamuk. Tapi kekuatan surgawi Hua Tianming bercampur dengan guntur langit, memancarkan kekuatan yang tak terbendung, memotong laut tak terbatas yang diciptakan oleh Ye Qiu. Ini benar-benar situasi sepihak. Ding! Hua Tianming menusuk lurus dengan pedangnya, menghancurkan laut tanpa batas Ye Qiu, dan memukul pedang Long Yuan Ye Qiu dengan keras secara bersamaan, yang membuat pedang Long Yuan terbang dari tangannya, melayang di udara untuk beberapa saat, dan kemudian dengan mantap dimasukkan ke dalam platform batu dengan ketajaman pedang Long Yuan. Memasukkannya ke dalam platform batu semudah memasukkan ke dalam tahu. Saya salah, kata Ye Qiu dengan bingung. Mendengar itu, Hua Tianming tersenyum tipis, menghunus pedangnya dan mundur ke belakang Xin Jingtian. Murid dari sekte Lo Yun juga terdiam. Ye Qiu adalah yang terkuat di antara mereka. Bahkan Ye Qiu dengan mudah dikalahkan oleh Hua Tianming. Bagaimana mereka bisa menebusnya lagi? Wei Yulang tersenyum canggung dan akhirnya menundukkan tangannya ke arah Xin Jingtian. Selamat, saudara Xi, karena telah menerima murid yang baik. Murid seperti itu pasti akan dihargai oleh Yundian saat dia memasuki Yundian. Xin Jingtian sangat tidak berdaya, dia mendengus dan tersenyum. Tidak apa-apa, bakat Hua Tianming bagus, tapi kali ini pena besar Huan Feng benar-benar hanya memenangkan tempat ketiga. Sekte Qingyun kita memiliki terlalu sedikit tempat. Kalau tidak, kita harus kembali. Ada murid yang dapat berpartisipasi dalam jalur pencobaan. Jika kekuatan Ye Qiu digunakan sebagai kriteria, baik Mo Yuxin dan Wang Yun harus mampu berpartisipasi dalam jalur pencobaan. Tetapi sayang, hanya ada 3 tempat di Sekte Qingyun. Saudari Xi, seorang murid dengan bakat Hua Tianming sebenarnya hanya tempat ketiga, dan saya melihat bahwa tempat pertama adalah seorang murid dari alam bawaan tingkat ketiga. Saya tidak tahu bagaimana murid tingkat ketiga alam bawaan ini mengalahkan Hua Tianming. Wei Yulang bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang di Sekte Lo Yun bertanya-tanya dengan masalah ini. Saat ini, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat percaya bahwa Lo Sheng memiliki kekuatan untuk mengalahkan Hua Tianming. Xin Jingtian tersenyum. Jika Anda ingin tahu, apakah Anda tidak membiarkan murid besar Sekte Lo Yun bersaing dengan Lo Sheng? Mendengar kata-kata Xin Jingtian, beberapa murid Lo Yun Song menatap Lo Sheng, dan beberapa murid sangat ingin mencoba.
Tidak peduli apa yang dikatakan Hua Tianming tentang seberapa kuat Loseng, seharusnya Loseng selalu berada di alam tiga bawaan yang tidak dapat ubah. Kesenjangan dalam kultivasi dapat dibuat dengan kekuatan nyata, tetapi celahnya terlalu besar, dan itu akan terjadi. Alam Dewa Penerangan dan alam rahasia bawaan dipisahkan oleh alam yang sangat besar. Mungkin mereka dapat menemukan tempat pada anak ini. Secara alami, Wei Yulang juga mempertimbangkan masalah ini. Murid tertuanya dipermalukan oleh pihak lain, dan sangat tidak masuk akal untuk tidak mendapatkan kembali tempat ini. Selain itu, Ho Xiaoting yang menduduki peringkat kedua di Sekte Loyun hampir setara dengan kekuatan Ye Qiu. Pada saat ini, Wei Yulang melihat ekspresi licik di wajah Xin Jingtian, hampir mengandalkan intuisinya. Wei Yulang merasakan ada yang tidak beres. Xin Jingtian tahu bahwa Loseng hanya memiliki kultivasi tingkat 3 bawaan, tetapi dia masih mengambil inisiatif untuk membiarkan murid-murid Sekte Loyun menantang Loseng. Apa artinya ini? Yang menunjukkan bahwa Xin Jingtian sangat percaya diri pada Loseng, dan kekuatan Loseng mungkin jauh melebihi Hua Tianming. Jadi sekarang Wei Yunlong juga mempercayai kata-kata Xin Jingtian sebelumnya. Jika Loseng ini benar-benar jahat, maka dia mungkin benar-benar telah memahami sedikit hukum ruang angkasa. Meskipun Wei Yulong sendiri tidak percaya kesimpulan semacam ini, tapi begitu dia keluar, dan kali ini dia memilih untuk mempercayai intuisinya. Pemimpin sekte, saya ingin menantang pihak lain. Huo Yiting berdiri dan mengacukan diri. Wei Yulong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, Anda masih harus mempertahankan kekuatan Anda dan harus menghadapi ujian jalan King Yun. Tapi, bagaimana mungkin Ho Yiting tidak mengerti kekhawatiran Wei Yulong? Raja takut dia akan kehilangan muka di depan Loseng. Saya bilang jangan gunakan." Wajah Wei Yulong menjadi gelap. Jantung Ho Yiting berdetak kencang. Wei Yulong adalah penguasa. Dia adalah boneka di Sekte Loyun. Kata-katanya adalah aturan emas, lebih efektif daripada kata-kata kaisar. Dan tidak ada yang bisa dilakukan jika Anda tidak yakin. Bagaimana mungkin Anda tidak mendengarkan kata-kata Tuan? Ho Xiaoting mengangguk dan melangkah mundur, tetapi masih menatap Loseng dengan sangat tidak yakin. Hua Tianming dan Pe Tianyu menunjukkan ekspresi menyesal, tetapi mereka semua menderita karena tangan Loseng. Jadi mereka lebih senang melihat orang lain menderita karena kehilangan Loseng. Saat ini, gelombang orang lain datang tidak jauh. Orang-orang dari Sekte Xiangyun telah tiba. Xin Jingtian menyipitkan matanya dan berkata dengan santai, "Orang-orang itu datang dengan sangat cepat. Kepala pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berbaju putih dengan kulit kemerahan, dan dia tampak terawat dengan baik. Kali ini ada 7 murid dari Sekte Xiangyun yang berpartisipasi dalam perjalanan penguji. Tampaknya Sekte Xiangyun, kekuatan keseluruhannya sedikit lebih buruk daripada Sekte Loyun. Jadi ada 2 tempat lebih sedikit." Setelah menyapa, lelaki tua berbaju putih itu membawa murid-muridnya untuk mencari tempat menunggu dengan tenang. Dan murid-murid Sekte Xiangyun juga menatap murid-murid Sekte Loyun dan Sekte King Yun dengan mata penuh provokasi. Murid-murid yang dapat berpartisipasi dalam uji coba ini adalah semua murid teratas di sekte mereka, dan mereka yang dapat berdiri di puncak sekte. Jadi secara alami mereka sombong. Belum lagi melihat semuanya, tapi kurang lebih memandang rendah para jenius dari sekte lain. Tepat ketika orang-orang dari Sekte Xiangyun datang, dan segera orang-orang dari Sekte Caiyun juga datang. Ketika Sekte Caiyun datang, mata semua murid sekte menyala, dan semua mata terfokus pada murid Sekte Caiyun. Jelas tidak ada alasan lain. Sekte Caiyun ini adalah sekte wanita peringkat kedua,
dan semua murid di sekte tersebut adalah murid wanita. Murid teratas dari sekte awan berwarna-warni, semuanya seindah bunga, dan yang lebih penting, mereka juga sangat berbakat dan kuat. Jika mereka bisa dipilih sebagai mitra akhir pekan, mereka akan sempurna. Jadi ketika sekte Chaeyoung pertama kali tiba, banyak murid ingin memulai percakapan, dan beberapa bahkan meniup peluit mereka. Tapi sangat disayangkan bahwa penguasa Chiyun Song adalah seorang wanita tua berwajah hitam. Temperamen wanita tua ini sangat panas, dan murid-murid sekte teratas dapat jujur dengan teriakan keras. Xin Jingtian, Wei Yulong, dan orang tua berpakaian putih dari sekte Xiangyun juga tahu wanita tua berwajah hitam itu tidak mudah dikacaukan. Jadi sebaiknya dia tutup mulut. Setelah menunggu sekitar sebatang dupa lagi, orang-orang dari sekte Lanyun tiba. Orang-orang dari Yundian sudah lama terlambat. Sekarang 5 murid dari sekte peringkat kedua di bawah Yurindisi akan berpartisipasi di jalur penguji, dan juga akan ada murid di Yundian. Dan jalur penguji ini sebenarnya adalah alam rahasia, di mana tidak hanya cobaan yang dapat diselesaikan, tetapi juga akan ada peluang besar bagi para murid untuk dijelajahi. Tetapi ada batas atas kekuatan dunia rahasia ini. Yundian hanya dapat mengirim prajurit di alam bawaan tingkat ketiga paling banyak. Dan jika kekuatannya lebih tinggi dari ini, mereka tidak akan dikirim. Ini juga mengapa basis kultivasi murid-murid dari sekte Qingyun akan dikontrol pada tingkat ketiga dari alam dewa penerangan. Begitu mereka melebihi tingkat ketiga dari alam dewa penerangan, mereka akan dikeluarkan dari sekte Qingyun, dan mereka akan tidak lagi ada sebagai murid dari sekte Qingyun, tetapi akan dipindahkan ke diaken sekte Qingyun. Karena setelah melampaui tingkat ketiga alam dewa penerangan, Anda tidak akan dapat berpartisipasi di jalur penguji. Seperti Li Yifeng menerobos 2 atau 3 kali berturut-turut, dan sekarang dia sudah berada di tingkat ke-6 dewa penerangan. Jadi tentu saja dia tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan jalur penguji. Murid Yundian semuanya mengenakan kemeja putih. Semuanya saling memandang dan wajah mereka serius, seolah-olah mereka tidak melihat murid dari sekte lain. "Hei, murid Yundian, ini sangat arogan," kata Hua Tianmin dengan suara rendah. Lo Sheng mengangguk. Tidak heran mereka sombong. Menurut apa yang dikatakan penguasa, sekte juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Sekte Qingyun kami hanyalah sekte peringkat kedua, dan itu benar-benar sekte kecil yang didukung oleh Yundian. Jadi bagaimana mungkin seorang murid yang lahir di sekte yang begitu hebat tidak sombong? Murid Yundian tidak hanya sombong, beberapa dari mereka menunjukkan aura yang kuat. Dengan momentum seperti itu di alam penerangan, itu harus sama dengan Mo Yuxin. Apakah itu memiliki semacam darah hewan ilahi? Atau memiliki metode rahasia khusus? Murid Yundian ini tidak boleh diremehkan. Dan pemimpin tim di Yundian adalah seorang pria parubaya yang terlihat seumuran dengan Xin Jingtian, tetapi kekuatan dan statusnya jelas jauh lebih unggul daripada yang dimiliki oleh para master sekte yang hadir. Karena dia baru saja tiba. Xin Jingtian, Wei Yulong, dan yang lainnya melangkah maju untuk memberi hormat. Dan pria parubaya ini bernama Wei Han, dan dia adalah sesepuh dari Yundian. Statusnya pasti jauh lebih tinggi daripada Xin Jingtian dan yang lainnya. Xin Jingtian dan kelompoknya hanya dapat dianggap sebagai diaken kecil biasa di Yundian. Oke, murid-murid dari semua sekte telah tiba untuk jalur percobaan setiap 3 tahun sekali. Dan sekarang buka jalur percobaan. Bahaya di jalur percobaan ini pasti telah dijelaskan kepada Anda oleh pemimpin sekte kalian. Jadi saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda.
Setelah selesai berbicara, Wei Han berjalan cepat ke ujung peron. Di ujung platform ini adalah gapura melingkar. Gapura itu penuh dengan lubang kecil. Berdiri di bawah gapura, Wei Han melambaikan tangannya dan batu esensi sejati ditembakkan dari cincin penyimpanannya terus-menerus. Batu esensi sejati itu dikemas dengan padat satu persatu, bertatahkan lubang kecil di lengkungan tanpa bias. Ini semua batu esensi sejati kelas atas. Lihatlah lubang padat di lengkungan. Saya khawatir ada lebih dari 200 lubang. 200 batu esensi sejati kelas atas. Lo Sheng menyeka hidungnya, dan Yundian benar-benar berbeda sebagai bidikan sekte peringkat keempat, sangat murah hati. Lo Sheng awalnya berpikir bahwa dia cukup kaya. Dia dapat dengan mudah mendapatkan kristal persegi dengan melebur senjata yang mendalam dan senjata spiritual. Tetapi 1 juta kristal persegi hanya setara dengan 1 batu esensi sejati kelas atas. 200 batu esensi sejati kelas atas ini, batu primordial sama dengan 400 juta kubik batu kristal. Kekayaan sebesar ini bisa membeli 7 keluarga bangsawan, bukan? Secara alami, Lo Sheng bukan satu-satunya yang terkejut, kecuali murid-murid Yundian yang terlibat normal. Banyak murid melihat batu esensi sejati kelas atas di lengkungan dengan cahaya bersemangat di mata mereka. Ketika semua batu esensi sejati berkualitas tinggi bertatahkan, lengkungan besar itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian pusaran abu-abu muncul di tengah lengkungan gelap. Dan pusaran itu terus berputar, seolah-olah bisa mengarah ke neraka. Tapi saat ini banyak murid sudah bersemangat untuk mencoba. Jika mereka ingin memasuki pusaran ini, jelas merupakan keuntungan besar untuk bisa masuk terlebih dahulu. Tetapi semua orang mendengar bahwa Wei Han berkata, jalan penguji telah dibuka dan para murid dari kuil Yundian telah membuka pintu. Silakan. Murid-murid berpakaian putih dari Istana Awan berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Tetapi sudut mulut mereka sedikit terangkat ketika mereka melewati sekte Qingyun dan murid sekte lainnya. Siapapun yang melihat ekspresi orang-orang ini akan merasa sangat tersanjung. Tetapi murid Yundian terlalu terkenal. Mereka benar-benar tidak mampu menyinggung mereka. Jadi mereka hanya bisa menanggungnya. Mereka semua masuk. Lo Sheng, ayo masuk juga, kata Petianyo. Lo Sheng mengangguk dan mengambil langkah menuju pusaran. Jalur penguji adalah jalur penilaian bagi murid pendatang baru dan juga merupakan jalur peluang. Jalan ini tidak hanya menguji kekuatan murid, tetapi juga keberuntungan murid. Beberapa orang mungkin memiliki kekuatan, tetapi tidak cukup keberuntungan, sehingga mereka dapat memperoleh harta karun di jalur penguji. Beberapa orang beruntung, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan kesempatan mereka sendiri. Ini berbeda dengan perasaan melewati formasi teleportasi. Jalan penguji ini tampaknya bukan formasi teleportasi, tetapi juga berbeda dari Gunung Scarlet, sekte Qingyun. Karena ini bukan formasi hantu yang diatur. Setelah memasuki pusaran, merasa seperti melangkah ke pintu. Lo Sheng acak melihat bahwa pemandangan di sekitarnya benar-benar berbeda. Dunia lain. Hua Tianmin melihat ke kejauhan dan bergumam. Tapi dunia yang menarik perhatiannya adalah dunia yang benar-benar aneh atau dunia yang rusak. Sebelum berangkat, Xin Jintian memberitahu mereka bertiga secara detail tahu tentang perjalanan menguji. Ternyata ada banyak ranah rahasia khusus di dunia ini. Ranah rahasia ini bahkan bukan milik dunia ini, seperti Gunung Pedang Pembantaian yang dimasuki Lo Sheng. Ketika dia menyadari niat pedang yang sempurna, mereka juga tidak ada di dunia ini, tapi dunia lain. Namun jalan pengujian di depannya sebenarnya adalah dunia yang rusak.
tanah harta karun yang ditinggalkan oleh sekte kuno, karena sekte kuno ini mungkin telah dihancurkan 10.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun yang lalu dan menjadi peninggalan, dan peninggalan ini akhirnya jatuh ke tangan Yundian yang menutup pintu masuk peninggalan lainnya dan mendirikan portal akan mengambil kehancuran ini sebagai miliknya. Namun harta dan warisan di reruntuhan telah dicari, dan jalur penguji ini juga harus ditinggalkan oleh sekte kuno ini yang pernah menilai murid sekte tersebut. Jadi Yundian menggunakannya untuk penilaian sekte peringkat kedua di bawah yuridis Yundian, serta para murid Yundian. Siapapun yang dapat lulus penilaian dapat dihitung sebagai elit Yundian dan dapat dilatih dengan sumber daya terbaik di Yundian. Ayo pergi, saya menunggu Anda di ujung jalan penguji. Petianio tersenyum dan berjalan maju secara acak. Sekarang ada jalan besar di depan mereka dan ada banyak jalan kecil yang keluar darinya. Sepertinya jalan penguji tidak mengacu pada jalan dan kesulitan memilih jalan yang berbeda, mungkin berbeda tujuan. Hua Tianmin mengangguk dan berangkat. Tapi Lo Shen tetap di tempatnya dan dia mulai linglung lagi. Dunia yang lengkap, jika Anda melihat ke langit, Anda tidak dapat melihat ujung dunia. Jika Anda menempati titik tertinggi, Anda hanya dapat menilai cakrawala paling banyak. Sedangkan untuk tempat yang lebih jauh, Anda hanya dapat melihat tidak ada apa-apa. Namun di dunia ini adalah dunia yang rusak. Area ruang yang luas di langit terbelah dan banyak retakan terbentuk di tepi ruang tersebut. Beberapa retakan bergerigi seperti gigi anjing, sementara beberapa retakan membentuk garis lurus. Garis tipis memanjang hingga ke ujung langit yang terlihat sangat seram. Sejak Lo Shen menyadari aturan ruang, rasa ruangnya menjadi sangat tajam. Fragmen-fragmen itu mungkin merupakan garis yang berantakan di mata orang lain, tetapi dalam pandangan Lo Shen, tepi setiap celah tampaknya penuh dengan keindahan. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan ruang dunia ini? Lo Shen tidak dapat membayangkan, meskipun dia tahu bahwa ada batasan waktu di jalur penguji. Jika energi sejati kelas atas dikonsumsi, pintu keluar mungkin akan ditutup. Tetapi dia masih tidak dapat menahan diri. Berdiri di tempat untuk memahami. Pada saat ini, Xin Jingtian yang berada di luar lengkungan mengerutkan kening. Jelas tidak terlalu sulit untuk mengamati pergerakan setiap murid melalui Xingui. Sekarang hampir semua murid telah berangkat. Hanya Lo Shen yang berdiri di depan pintu sendirian, menatap langit dengan bingung, yang membuat para pemimpin sekte secara alami akan sedikit aneh. Bagaimana anak ini melakukannya? Xin Jingtian memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tahu karakter Lo Shen dan dia juga tahu nasib seperti apa yang dibawa Lo Shen. Dia berbeda dengan kepribadian Li Yifeng dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kenapa dia diam saja? Apa yang telah terjadi? Saat ini, Yulong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kakak Si, itu tidak akan sama seperti terakhir kali kan? Saya ingat 3 tahun lalu ada seorang murid dari sekte Qingyun, Anda bernama Li Yifeng yang sepertinya tertidur di jalan." Mendengar kata-kata Wei Yulong, para pemimpin sekte lainnya langsung teringat dengan senyum tak terkendali di wajah mereka. Terus terang, bakat Li Yifeng 3 tahun lalu benar-benar luar biasa. Jika bukan karena tidur, Li Yifeng akan bisa memasuki istana awan hampir 100% dari waktu. Dan kemungkinan besar dia akan memenangkan tempat pertama di jalan menuju penguji. Tapi dia tertidur di jalan. Mereka semua masih mengingat wajah Xin Jingtian saat itu, seolah ingin membunuh seseorang. Kali ini mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, bukan? Tidak apa-apa, Saudari Si. 3 murid yang Anda bawa kali ini lebih kuat dari yang lain, dan yang menempati urutan ketiga sudah sangat baik.
Dia telah memahami niat pedang yang sempurna. Agaknya anak ini pasti sudah memahami sesuatu. Wei Yulang berkata sambil terkekeh. Dia selalu memiliki dendam terhadap Hua Tianming. Bukan karena dia membenci Hua Tianming, tetapi Sekte Qingyun sangat beruntung. Sehingga seorang murid yang memahami niat pedang yang sempurna muncul secara tak terduga. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.